Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semuanya pasti keadaan baik, amin. Saya percaya semuanya kita dalam perlindungan Tuhan, dalam berkat Tuhan. Haleluya. Saya rindu saat-saat kita memuji dan menyembah Tuhan, kita mari satukan roh kita sehingga kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kami boleh rasakan kehadirat-Mu Tuhan. Kami persembahkan semuanya kepadamu Tuhan. Engkau yang kami tinggikan, Engkau yang kami agungkan. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini seperti di surga Tuhan. Kau memulihkan setiap kami. Engkau Tuhan Yesus yang memberikan kami kekuatan ketika kami memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya ada dalam hadirat-Mu Tuhan kami tenang. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bawa pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Kami angkat suara kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami agungkan Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami sembah Kau. Kami agungkan nama-Mu. Haleluya. Ya Rabba ya Rabba syukuramo. Kinaya Rabba sikya Rabba sikya Rabba ya Rabba. Jesus, haleluya. Bawa kami mendekat padamu. Bawa kami lebih lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu sempurna. Mari terus menyembah Tuhan. Kami rasakan hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu pulihkan kami. Hadirat-Mu Tuhan sembuhkan kami. Haleluya. Sungguh indah dalam hadirat-Mu Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi untuk menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas
puji dan menyembahmu Tuhan. Biar hati kami terus menyembah Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang biasa, Allah yang kami ciptakan, perbuatanmu ajaib. Yesus Tuhan, kami percaya hadirat-Mu melingkupi setiap kami.
percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang ajaib dan dahsyat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, roh kami bersuka cita oleh karena hadirat-Mu begitu luar biasa. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai memuji Tuhan. Haleluya. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku. Ya, sekali lagi katakan, banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Tiada Allah yang seperti-Mu, tiada yang setara dengan-Mu. Sungguh tak dapat kuhitung berkat kasih-Mu. Ajaib dan mulialah nama-Mu, Yesus. Banyaklah yang Kau lakukan, Allahku, ya Tuhanku, perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhan. Perbuatan yang ajaib dan maksud-Mu bagiku, ya Tuhanku. Haleluya. Baptis ketika
Ibu, silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang menciptakan kami menjadi serupa dan segambar dengan-Mu. Engkau jadikan kami menjadi biji mata-Mu, Tuhan. Ajar kami untuk selalu menghormati-Mu. Ajar kami untuk selalu melakukan kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Jadikan kami, Tuhan, alat di tangan-Mu. Kami mau lewat hidup kami, Engkau diberkati, Tuhan. Haleluya. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Nama-Mu selalu ku sebutkan di dalam doaku, dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Oh, ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Ku rindu dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan dari-Mu, Yesus. Tuhan, ku rindu semua yang Kau lakukan, membuat dunia mengerti. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Kau menunjukkan Allah itu kasih. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa tentunya, karena kita punya Allah yang luar biasa memberkati kita. Katakan amin. Baik Bapak Ibu, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala, Bapak Irwan Wijaya, yang telah memberikan saya kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di ibadah kita pagi hari ini. Namun biarlah apa yang saya bagi sebentar kiranya menjadi berkat bagi Bapak Ibu semua mendengarkannya dan juga bagi saya yang membagikannya. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Kembali kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu atas setiap kami.
pagi ini kami mau dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu secara khusus, dan juga urapi semua umat-Mu yang di rumah-rumah yang sedang menonton, mengikuti ibadah live ini Tuhan. Biar Kau memberkati setiap mereka dengan pengurapan-Mu juga. Berikan pewahyuan yang baru bagi setiap mereka. Buka hati mereka Tuhan, untuk bisa mereka menangkap firman-Mu. Biar mereka juga taat melakukannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan sama-sama, amin. Baik Bapak Ibu, tema saya pagi hari ini adalah konsekuensi Christ in you. Saya ulangi, konsekuensi Christ in you. Nah, mari Bapak Ibu, karena kita banyak baca firman Tuhan, mari Bapak Ibu siapkan Alkitab masing-masing, karena kita akan nanti banyak membaca firman Tuhan. Baik, kita buka firman Tuhan kita, Alkitab kita masing-masing. Dalam Kolose pasal pertama, ayat yang ke-27, nah di layar kaca Bapak Ibu juga sudah ada, ya. Kolose pertama ayat 27 dikatakan bahwa kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Nah Bapak Ibu, kalau kita lihat terjemahan dari versi New King James, dikatakan bahwa Christ in you. Kata-kata di terjemahan Indonesia, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Tapi di versi New King James dikatakan apa? Christ in you. Jadi Yesus Kristus ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Ada dalam hidup Bapak Ibu semua. Yesus tinggal dalam kehidupan kita. Nah ini yang perlu kita sadari Bapak Ibu. Ini perlu kita betul-betul aware bahwa ada Tuhan yang luar biasa, yang namanya Tuhan Yesus Kristus, tinggal dalam setiap hidup kita, orang percaya Bapak Ibu. Orang yang seperti kayak kita gini Bapak Ibu. Nah Tuhan mau tinggal, menetap dalam hidup setiap kita Bapak Ibu. Mari kita sadari Bapak Ibu. Dan kita harus mengerti apa sih maksud dan tujuan Tuhan tinggal dalam kehidupan kita. Dan tidak hanya berhenti di titik level kita mengerti dan sadar, tetapi kita Bapak Ibu perlu apa? Perlu meresponi apa konsekuensi-konsekuensi yang terjadi, yang diakibatkan oleh tinggalnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah untuk itu tujuan saya menyampaikan firman ini adalah agar setiap orang percaya mengerti, nggak hanya mengerti, namun menyadari setiap hari. Dan juga apa Bapak Ibu? Sadar akan apa konsekuensi-konsekuensi yang terjadi karena Yesus tinggal di kehidupan kita. Saya ulangi Bapak Ibu, mari kita mengerti maksud tujuan kenapa Tuhan mau tinggal di kehidupan kita. Dan juga kita harus sadarkan diri kita Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, kita mari responi segala konsekuensi yang terjadi karena Yesus tinggal dalam setiap hidup Bapak Ibu dan Saudara. Katakan amin yang mengerti. Nah Bapak Ibu, kalau gitu pertanyaannya adalah apa saja konsekuensi Christ in you Bapak Ibu. Nah yang pertama, saya bagi 4 hal pagi hari ini Bapak Ibu, ya. Konsekuensi yang pertama adalah bahwa Tuhan mau tinggal dalam hidup setiap orang percaya. Apa sih yang Dia inginkan sebenarnya Bapak Ibu? Salah satunya, kenapa Tuhan mau tinggal dalam kehidupan orang percaya? Kenapa Christ in you, Christ in me? Kenapa? Ada maksud apa Tuhan tinggal dalam kehidupan kita? Yang saya tangkap, saya pelajari Bapak Ibu, yang saya renungkan adalah bahwa Tuhan ingin membangun hubungan dengan kita setiap hari. Ketika kita berjalan dengan teman-teman kita Bapak Ibu, saya ilustrasikan sedikit. Ketika kita berjalan bersama teman-teman kita, mungkin itu lagi jogging, lagi bersepeda, mungkin lagi traveling segala macam Bapak Ibu. Nah, apa yang harus terjadi dalam perjalanan itu? Harusnya kan ada suatu hubungan. Bentuk hubungannya apa? Komunikasi. Ironis kalau kita berjalan dengan teman kita terus kita nggak pernah teguran Bapak Ibu. Wow, ini ada satu yang nggak benar ini kan gitu ya, something wrong ini. Kenapa kita nggak teguran ini kan begitu? Padahal kita kawan kan, kita berjalan bersama-sama nih. Sepanjang jalan kita berjalan bersama-sama tapi nggak pernah kita negur. Atau mungkin seorang ini negur, tapi yang satu ini nggak mau jawab Bapak Ibu. Wah ini komunikasi satu arah. Nah ini kurang sehat Bapak Ibu. Yang Tuhan inginkan begini, ketika Dia tinggal dalam hidup kita Bapak Ibu, Dia punya inisiatif untuk membangun hubungan dengan setiap kita orang percaya. Nah Bapak Ibu, nah ini yang harus kita perlu responi Bapak Ibu.
Nah, sebelum kita respon, kita perlu tahu dulu maksud Tuhan kenapa mau tinggal di kehidupan kita. Sadarkan diri kita setiap hari bahwa ada Yesus tinggal di kehidupan kita, dan responi apa konsekuensinya. Konsekuensinya adalah begini, kalau Tuhan tinggal di kehidupan kita, dia mau berhubungan dengan kita, kita harus juga mau bangun hubungan dengan Tuhan. Katakan amin. Untuk itu yang pertama, konsekuensi yang pertama adalah siap membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, come on, Tuhan mau kita membangun hubungan dengan kita. Tuhan yang punya inisiatif untuk membangun hubungan dengan kita setiap hari, Bapak Ibu. Harusnya kita juga meresponi konsekuensi itu. Kita juga harus siap kapanpun, dimanapun, apapun kondisi kita. Kita harus siap membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Kita responi kerinduan Tuhan untuk berjumpa dengan kita, kerinduan Tuhan untuk bertemu, bersekutu dengan kita, Bapak Ibu. Harusnya begitu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini, Bapak Ibu? Sudahkah kita bangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Nah, yang Tuhan mau bangun hubungan dengan kita, yang Tuhan kehendaki hubungan kita dengan Tuhan, Bapak Ibu, bukan hubungan yang sekedar say hello atau sekedar hubungan yang ya cuma sekedar ala kadarnya saya menegur sapa, Bapak Ibu. No. Yang Tuhan mau, Bapak Ibu, ini yang saya dapatkan. Yang Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan, hubungan yang intens. Setiap hari kita bangun, setiap saat kita bangun hubungan itu dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan yang intim. Dan yang ketiga, hubungan yang berkualitas, Bapak Ibu. Karena ada hubungan yang gak intim, karena ada hubungan juga yang gak berkualitas, Bapak Ibu. So yang Tuhan mau, 3 poin yang saya dapatkan. Hubungan yang intens terus setiap hari, bukan up and down, Bapak Ibu. Bukan hari ini kita bangun hubungan dengan Tuhan, besok enggak, lusa iya, bulan depan enggak, tahun depan iya. Enggak. Yang Tuhan mau terus continue every day, Bapak Ibu. Kita harus bangun terus hubungan dengan Tuhan setiap saat, dimanapun, kapanpun, apapun kondisi kita hari-hari ini, Bapak Ibu. Tuhan mau terus bangun hubungan dengan kita, katakan amin, Bapak Ibu. Yes, yang kedua, intim, Bapak Ibu, dengan Tuhan. Come on, Bapak Ibu. Dan juga berkualitas hubungan itu dengan Tuhan. Nah, mungkin Bapak Ibu pernah ngomong gini, Pak, saya sudah bangun hubungan dengan Tuhan. Saya sudah doa, Pak. Saya rajin doa, Pak, dengan Tuhan. Satu hari mungkin lebih dari 5 kali, Pak. Ya, saya bangun pagi doa, sarapan pagi doa, makan siang doa, makan malam doa, mau tidur doa, Pak. Oke, Bapak Ibu. Nah, terus ikut doa lagi, ikut doa Selasa, ikut doa dikul, ikut doa puasa, ikut doa keliling, sampai puasa doa, Bapak Ibu. Haleluya. Bapak Ibu, semua program doa diikutin. Tetapi, apakah itu bisa membuat Bapak Ibu intim dengan Tuhan? Pertanyaannya. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, bahwa hubungan intim tidak dibangun di tempat-tempat keramaian. Hubungan intim tidak bisa dibangun di tempat-tempat yang diekspos, yang terpublish, yang ramai orang, Bapak Ibu. Tetapi hubungan intim dibangun di tempat kita, di tempat hidden place-mu, tempat yang secret, tempat yang tersembunyi dengan Tuhan, Bapak Ibu. Di mana itu? Anda yang lebih tahu di mana tempatnya, Bapak Ibu. Keintiman dibangun bukan di tempat keramaian, Bapak Ibu. Keintiman dengan Tuhan enggak dibangun, Bapak Ibu, ketika kita lagi doa sama-sama. Lagi doa, dari doa Selasa, doa Sabtu mungkin kita hadiri, mungkin doa persekutuan, doa apapun kita hadiri, Bapak Ibu, terus kita bilang kita intim dengan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu. Kenapa saya katakan begitu? Kita uji coba bahwa keintiman tidak bisa dibangun di tempat keramaian, Bapak Ibu. Ketika lagi suatu saat kita lagi nyembah dalam doa persekutuan doa begitu, lagi acara doa, kita lagi enak-enaknya nih, ya saya dramatisir sedikit ya, lagi enak nih, mau lagi sepertinya kita mau peluk Tuhan Yesus gitu. Tiba-tiba WL bilang apa? Mari kita tepuk tangan buat Tuhan. Terganggu. Ketika kita mau peluk Tuhan nih, kita merasa kita mau dekat dengan Tuhan. Tiba-tiba WL suruh apa? WL panggil kita, nama kita, sebut nama kita untuk pimpin doa di depan. Terganggu gak? Terjadikah keintiman dengan Tuhan, Bapak Ibu? Kita lagi pengen bahasa roh nih, kita lagi pengen nyembah nih, bahasa roh nih. Tiba-tiba WL bawa lagu, angkat satu pujian. Terganggu tak, Bapak Ibu? Terganggu. Apakah terjadi keintiman? Tidak bisa. So saya mau katakan, keintiman tidak terjadi di tempat yang keramaian. Tapi keintiman terjadi di tempat kita berdua secara pribadi dengan Tuhan yang tidak kelihatan orang. Bapak Ibu, bukan saya katakan bahwa doa-doa tidak perlu kita ikuti. Enggak, itu harus, itu wajib, Bapak Ibu. Tetapi ada yang lebih Tuhan inginkan dari kita, dari sekedar hubungan kita serame-rame, secara corporate, Bapak Ibu. Tuhan ingin mau personal dengan kita, pribadi dengan kita, Bapak Ibu. Bukankah dalam Matius 6 ayat 6 dikatakan bahwa kalau kamu mau berdoa bicara tentang komunikasi dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan. Masuklah ke kamarmu, Bapak Ibu. Masuk kamarmu, bicara tentang suatu ruangan, suatu tempat. Dan apa?
tutup pintunya. Artinya apa? Itu tempat yang tersembunyi. Orang lain gak bisa ganggu, tak bisa masuk. Orang lain gak tahu apa yang terjadi dalam itu. Hanya Anda dengan Tuhan yang tahu. Bapak Ibu, disitulah tempat keintiman itu dibangun dan terjadi. Saudara mau menyembah sekian jam, itu urusan Anda. Saudara mau berdiri, mau duduk, mau berbaring, Bapak Ibu, mau apa lagi, mau tengkurap, Bapak Ibu, itu Anda dengan Tuhan. Anda mau berapa lama waktunya, itu Anda dengan Tuhan, Bapak Ibu. Come on, Bapak Ibu, mari bangun hubungan yang berkualitas dengan Tuhan. Disitulah dibangun hubungan berkualitas dengan Tuhan, Bapak Ibu. Come on, kadang-kadang saya juga begitu dengan Tuhan. Kadang Tuhan ingin nyanyikan satu lagu, Bapak Ibu. Satu lagu, pengalaman saya dengan Tuhan. Dengan satu lagu dengan Tuhan, oke? Pas saya nyanyikan satu baris lagu itu, Bapak Ibu, saya cuma nangis saja, Bapak Ibu. Saya cuma nangis, nggak bisa lagi nyanyi baris kedua, baris ketiga, apalagi ref, Bapak Ibu, apalagi overtone, nggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Tuhan sudah lawat saya, Bapak Ibu. Kenapa? Itu yang Tuhan inginkan, kualitas dalam hubungan. Itu yang intim, Bapak Ibu. Come on. Saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu, mari konsekuensi yang pertama, harus siap membangun hubungan intim dengan Tuhan setiap hari, kapanpun, dimanapun, apapun keadaan hari-hari ini. Kawan Bapak Ibu, Yesus Markus 1 ayat 35 dikatakan begini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi ke tempat yang sunyi yang berdoa di sana. Yesus pun punya hubungan dengan Bapaknya, Bapak Ibu. Apalagi Matius 14 ayat 20 dan 23, Bapak Ibu. Ya, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, apa Yesus lakukan? Yesus naik ke atas bukit tempat yang orang gak mau naik, Bapak Ibu. Tapi dia naik, ngapain? Untuk berdoa secara beramai-ramai. No, firman Tuhan katakan apa? Seorang diri. Dan ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Bapak Ibu, Yesus mengajarkan pada kita suatu contoh yang terbaik. Dia juga punya hubungan yang quality dengan Bapaknya, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Kondisi membuat kita merasa gak nyaman. Kondisi membuat kita berpikir, beralih fokus dari Tuhan kepada duniawi, Bapak Ibu. Kita sekarang berfokus pada bagaimana kita bisa exist, bisa survive untuk hidup ini, Bapak Ibu. Bagaimana saya bisa punya uang, bisa punya tabungan, supaya saya bisa menghidupi hidup kita sehari-hari ini. Bapak Ibu, come on, ada yang lebih jauh daripada itu. Hubunganmu dengan Tuhan, itu basic sekali. Kemudian itu lebih penting, Bapak Ibu. Matius 26 ayat 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata pada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Yesus menyuruh muridnya, duduk sini, aku mau pergi ke sana berdoa seorang diri, Bapak Ibu. Come on, Bapak Ibu, jangan gantikan hubungan pribadimu dengan persekutuanmu dengan Tuhan dengan rame-rame, Bapak Ibu. Jangan gantikan hubungan pribadimu dengan Tuhan secara pribadimu dengan Tuhan. Kau gantikan dengan perkumpulanmu dengan doa-doa yang lain, Bapak Ibu. Come on. Masuk ke kamarmu, tutup pintu. Berdua dengan Tuhan. Bangun hubunganmu yang intim dan berkualitas. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua adalah kenapa Yesus mau tinggal dalam hidup orang percaya? Karena Yesus lebih concern untuk mengubah apa yang di dalam kita daripada sekedar apa yang di luar kita. Bapak Ibu, kenapa? Karena yang di luar itu cuma aksesoris. Yang di dalam hidup kita itu esensi bagi Tuhan, Bapak Ibu. Come on. Yang kedua, kalau Tuhan mau tinggal kehidupan kita harus siap dibentuk dan diubah dari dalam hidup kita, Bapak Ibu. Apa itu, Bapak Ibu? Ya, Roma 12 ayat 2 berkata apa? Janganlah kau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Budi dari dalam, Bapak Ibu. Ya, akal budi. Dari manakah budi itu pemikiran itu hadir, Bapak Ibu? Kita lihat Matius 9:4. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu mereka berkata, mengapa kau memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Dari hatimu engkau memikirkan. Jadi Bapak Ibu, lihat Bapak Ibu, dari hatimu muncul, Bapak Ibu, ya, memikirkan hal-hal yang jahat. Dari hatimu muncul, Bapak Ibu. Lihat Markus 7 ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Itu kenapa Yesus mau concern mengubah hidup kita, Bapak Ibu, dari dalam, bukan dari luar, Bapak Ibu. Sekali lagi saya mau katakan, yang esensi dari dalam, bukan di luar. Yang di luar cuma aksesoris, Bapak Ibu. Saya tidak mengejek orang atau menghina orang. Orang mau pakai pakaian bagus, rapi, silakan ke gereja, silakan, Bapak Ibu. Itu lebih bagus. Tapi harus dibarengi dengan yang di dalam ini, Bapak Ibu. Ada suatu ilustrasi, Bapak Ibu. Seorang teman ada dua pasang teman ini, ya.
Berdua mereka berjalan, satu orang seniman. Dan ketika mereka melewati sepanjang jalan itu, ada seorang seniman ini melihat sebongkah kayu yang sudah tua, ya, dan tergeletak di pinggir jalan. Dan suatu ketika dia ambil kayu itu, dia bawa ke rumahnya, dan dia mulai memahat kayu itu. Dia mulai memahat mana buang mana bagian-bagian yang tidak penting, dan sehingga terciptalah suatu bentuk patung yang sungguh indah. Dan suatu saat ketika teman datang berkunjung ke rumahnya, dan dia melihat, wah hebat sekali kamu beli ini di mana? Berarti mahal nih harganya nih. Beli di mana ini? Temannya bilang, enggak, ini kayu yang kita jumpai di pinggir jalan itu. Kamu ingat enggak? Katanya. Oh itu ya. Wow, luar biasa gitu ya. Wah, kamu bisa mencipta. Oh enggak. Temannya seniman ngomong gini. Sebenarnya patung ini sudah ada di dalam batang pohon itu. Tugas saya cuma hanya mengikis, membuang, memahat mana bagian-bagian yang tidak penting, sehingga terciptalah patung yang sebagus ini. Bapak Ibu, bukankah kita dengan Tuhan seperti itu? Yesus sudah tinggal, karakter pribadi Yesus yang luar biasa sudah tinggal di kehidupan kita. Tinggal Tuhan apa? Tuhan membuang, mengikis, memahat mana yang gak penting dalam hidup kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya muncul karakter pribadi Yesus dalam hidup kita. Sehingga Bapak Ibu, apa yang di luar itu dipengaruhi oleh dari dalam, Bapak Ibu, itu muncul keluar, Bapak Ibu. Sehingga aksesoris tadi, Bapak Ibu, sehingga itu bisa memberkati banyak orang. Karena apa? Esensi dari dalam hidup kita diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin, haleluya. Bapak Ibu, come on. Bapak Ibu, yang kedua konsekuensinya apa? Siap dibentuk dan diubah dari dalam. Come on. Poin yang ketiga, saya mau bagi kepada saudara. Yesus tinggal di kehidupan kita. Artinya Allah yang kudus mau tinggal di kehidupan kita. Kita juga harus siap hidup kudus dan hidup benar. Katakan amin, Bapak Ibu. Tawarik 19 ayat 3 katakan apa? Ayat 2, berbicara kepada jemaat Israel, katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Allahmu kudus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kudus, dia mau tinggal di kehidupan kita. Katakan amin, Bapak Ibu. So kita harus juga jaga hidup kita. Dengan cara bagaimana? Mazmur 19 ayat 9 katakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu kekudusan, firman Tuhan itu kebenaran, Allah sendiri, Bapak Ibu. Haleluya, Bapak Ibu. Come on, 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah, Bapak Ibu. Come on. Saya ilustrasikan begini, Bapak Ibu. Saya ilustrasikan. Kalau Bapak Ibu tiba-tiba nih dapat telepon dari teman hopeng lah, atau ya soulmate lah segala macam, telepon, gue mau nginep rumah lu nih, mungkin barang 2-3 hari, karena gue lagi perjalanan dinas, mungkin seperti itu, mungkin lagi liburan. No, Bapak Ibu, apa yang langsung respon Bapak Ibu ketika tahu temanmu datang, Bapak Ibu? Saya percaya Bapak Ibu pasti belikan spray yang bagus, kasur yang ganti yang bagus, beli bantal yang bagus, kasih pewangi ruangan, kasih tirai segala macam. Kalau perlu pasang AC 5 PK, Bapak Ibu. Haleluya, kan gitu kan ya. Kasih segala macam karpet yang terindah. Wah, pokoknya supaya apa intinya? Supaya dia comfort, supaya dia nyaman tinggal di situ, Bapak Ibu. Dan sudah masakan yang enak, Bapak Ibu, supaya dia nyaman betah tinggal di situ. Ya apa ya? Kalau teman Bapak Ibu perlakuan seperti itu, bagaimana dengan Tuhan Yesus yang tinggal dalam hatimu, Bapak Ibu? Come on, dia Allah yang kudus. Dia juga mau setiap hidup kita, hati kita menjadi kudus, Bapak Ibu. So mari kita buang dari hati kita. Jangan kasih Tuhan guling kekecewaan. Jangan kasih Tuhan bantal kepahitan. Jangan kasih Tuhan spray dendam, Bapak Ibu. Mari jangan kasih Tuhan pewangi ruangan, pewangi yang dari iri hati dengki, Bapak Ibu. Come on. Mari jaga hati kita, buang segala kepahitan, buang segala kedengkian, kebencian dalam hati kita, Bapak, supaya hidup kita benar, kudus di hadapan Tuhan, dan itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang terakhir, haleluya. Yang keempat, konsekuensi apa? Christ in you. Yang keempat, Filipi 2:13. Filipi 2:13. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bapak Ibu, kalau kita lihat dari terjemahan versi New Living Translation, dia bilang apa? For God is working in you, giving you the desire to obey Him. Desire, kerinduan, kemauan. And the power to do what pleases Him. The power apa? Kuasa atau kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Come on. Tuhan Yesus tinggal di kehidupan kita. Dia tinggal di kehidupan kita. Dia kasih apa? Dia kasih kemauan. Dia kasih apa lagi? Dia kasih kuasa, kemampuan kita untuk melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Come on. Artinya apa, Bu? Yang terakhir, kita harus siap meneruskan pekerjaan Yesus di bumi ini, Bapak Ibu. Apa itu? Kita lihat Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berjalan keliling ke desa, kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan, Bapak Ibu. Yesus kita harus, Bapak Ibu, kita harus
mengerjakan pekerjaan Tuhan Yesus Bapak Ibu. Dia roh, tinggal di kehidupan kita. Dia butuh tubuh kita Bapak Ibu. Tubuh yang telah dibeli oleh darahnya Yesus. Sekarang hidup kita miliknya Yesus Bapak Ibu, bukan milik kita lagi. So pergunakan Bapak Ibu hidup kita ini menjadi perpanjangan tangannya Tuhan, menjadi alat tangannya. Tuhan butuh tangan kita, Tuhan butuh kaki kita, Tuhan butuh mata kita, Tuhan butuh segala hidup kita Bapak Ibu. Untuk apa? Untuk menyatakan kuasa kerajaan di bumi ini. Untuk apa? Memberitakan Injil bagi banyak orang. Sehingga suatu hari kelak Bapak Ibu, Injil kerajaan akan diberitakan sampai ke seluruh bumi bahwa tiba kesudahannya. Katakan haleluya. Baik Bapak Ibu. Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Haleluya Bapak Ibu. Kenapa Tuhan mau pakai hidup kita? Kenapa Tuhan mau pakai hidup kita? Kenapa Tuhan mau tinggal di kehidupan kita Bapak Ibu? Lihat 1 Korintus 3:9, katakan apa? Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Bapak Ibu, kita rekan sekerjanya Tuhan, katakan amin. Haleluya Bapak Ibu. Yesus tinggal di kehidupan kita. Dia kasih kita kemampuan. Dia kasih kita kerinduan untuk melakukan kehendak-Nya, untuk taat pada Dia Bapak Ibu. Dan yang kedua, Dia kasih apa? Power to do. Untuk melakukan apa yang menjadi kesenangan hati Dia Bapak Ibu. Come on. Dia tahu kita lemah. Dia tahu kita kekurangan Bapak Ibu. Dia tahu batas kemampuan kita. Untuk itu Dia mau tinggal kehidupan kita. Christ in you, Christ in me. Dengan apa? Karena Dia mau apa? Dia memberikan kita kemampuan, kerinduan untuk taat kepadanya. Dan Bapak Ibu, Dia mau kasih apa? The power. Apa itu? Kekuatan, kemampuan, kuasa. Untuk apa? Melakukan apa yang menjadi kehendak Dia Bapak Ibu. Apa itu? Beritakan Injil. Apa itu Bapak Ibu? Mari bangun hubungan dengan Tuhan. Apa itu? Bawa jiwa-jiwa pada Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Come on. Saya selesai pagi hari ini. Bapak Ibu, selamat mengerti, menyadari, dan juga meresponi segala konsekuensi dengan tinggalnya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Christ in you. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Terima kasih buat pagi ini, Bapa kami yang baik. Kami sudah dengar firman-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau memeteraikan dalam kehidupan kami. Biar Engkau berikan kami hati yang rela untuk bisa taat melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan. Biarlah Bapa kami tahu, kami sadar sekarang Tuhan, kami mengerti bahwa Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Christ in you. Tuhan, ada maksud dan tujuan Tuhan tinggal dalam kehidupan kami. Dan untuk itu Bapak, kami mau responi segala konsekuensi-konsekuensi yang ada Tuhan. Karena Engkau tinggal dalam kehidupan kami Bapak. Kami mau terus Tuhan, dalam hidup kami mau siap terus bangun hubungan dengan Tuhan. Kami mau terus siap Tuhan dibentuk Bapak dari dalam Tuhan, dan diubah dari dalam. Kami mau siap hidup kudus dan benar Tuhan. Dan kami mau siap meneruskan pekerjaan Tuhan di bumi ini. Sampai Injil kerajaan diberitakan sampai ke ujung bumi. Sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput setiap kami. Terima kasih Bapak, berkati seluruh umat-umat-Mu pagi hari ini mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap usaha mereka, pekerjaan tangan mereka, pendidikan anak mereka Tuhan. Rumah tangga mereka masing-masing Tuhan. Tuhan jagai, Tuhan pelihara. Tuhan berkati setiap mereka Tuhan. Angkat jadi kepala bukan ekor, naik bukan turun. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah, juga berkati bagi banyak orang Tuhan. Pelihara setiap mereka, tutup bungkus kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada virus-virus corona pun jangan menjangkau tubuh mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa hamba-Mu Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan aku kembalikan hanya bagi nama Allahku yang hidup. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang terkasih, saya percaya saudara telah diberkati oleh Tuhan melalui pujian penyembahan dan firman Tuhan yang telah disampaikan. Baik, sebelum kita mendengarkan warta sepekan untuk minggu ini, mari sama-sama kita mempersiapkan persembahan kita yang terbaik melalui persembahan online kita di CMB Niaga di nomor rekening 800094039900 atas nama GBI Jemaat Rawasari. BCA dengan nomor rekening 38014671111 atas nama GBI Rawasari. Atau persembahan secara offline di GBI My Home, alamat Jalan Rawasari nomor 1, RT 001, RW 007, Komplek PSMTI, Kampung Bulang, Tanjung Pinang. Pada hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 3 sore. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat ibadah online hari ini yang berjalan dengan luar biasa.
Kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang akan memberikan persembahan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan dan lakukan, Engkau yang memberkati. Kami mau memberikan dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Kita tidak ada kegiatan, dan di hari Selasa kita ada doa terobosan yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Agustinus Hombing pada pukul 7 malam melalui aplikasi Zoom Meeting kita. Doa ini wajib bagi Kul 1, pengerja, full timer, gembala cabang, gembala Kul, dan anggota Kul. Pada hari Kamis kita ada seminar kesehatan bersama Bapak Yohanes Sunardi pada pukul 7 malam di channel YouTube kita GB My Home Official. Dan di hari Sabtunya kita ada doa puasa pada pukul 10 pagi juga di channel YouTube kita GB My Home Official. Pada hari Minggu kita ada ibadah sekolah minggu pukul 7 pagi dan ibadah raya ada 2 kali pada pukul 8 pagi dan 10 pagi. Dan semuanya ada di channel YouTube kita GB My Home Official. Demikian warta sepekan untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudaraku, hari-hari ini pandemi COVID-19 masih merebak ke seluruh dunia, dan di Indonesia juga angka yang terpapar makin hari makin tinggi di tengah era new normal ini. Kita sedang menghadapi tantangan yang besar. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk tetap mewartakan kabar baik, mewartakan Tuhan di tengah masa yang penuh dengan tantangan. Alkitab berkata, beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya. Justru di tengah pandemi ini banyak orang menyadari hidup mereka sangat rapuh. Mereka yang punya baju mewah, sepatu mewah, jarang dipakai karena mereka banyak stay at home. Mobil-mobil mewah juga terparkir begitu saja di garasinya. Dan kita sadar kalau orang kena COVID-19, mau orang kaya maupun orang miskin, akan sama-sama menderita. Dan kalau ada yang meninggal dunia, maka dia akan diisolasi, tidak bisa diantar oleh anggota keluarganya yang banyak berhimpun. Disinilah kita menyadari betapa kita ini membutuhkan Tuhan. Karena itulah, mari kita tetap memberitakan Injil. Saudara harus kuat di tengah segala tantangan. Alkitab berkata, Injil kerajaan akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Baru setelah itu tiba kesudahannya. Saudaraku, walaupun ada krisis ekonomi, ada krisis kesehatan, kita adalah anak-anak Tuhan yang tetap dipanggil untuk memberitakan kabar baik. Mari kita mewartakan Tuhan di tengah kesulitan. Amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang semuanya Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari angkat kedua tanganmu. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang.
Terima kasih Tuhan Yesus buat segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini Tuhan. Biar apa yang kami dengar dapat menjadi rema dalam kehidupan kami dan kami menjadi pelaku firman-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau berdoa juga buat hamba-Mu yang menyampaikan firman pada hari ini Tuhan. Berkati keluarga besarnya, berkati kesehatannya Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan hamba-Mu ini Tuhan. Perlebar kapasitas pelayanannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan akan memakainya semakin dahsyat dan luar biasa. Tuhan, kami mau berdoa juga buat para kepala gembala rohani kami Tuhan. Dari Pak Insinyur Niko beserta keempat wakilnya, Pak Johan Handoyo yang ada di Singapura, Pak Irwan dan Pak Anen yang ada di tempat ini, dan Kepala Departemen dan Gembala-Gembala Kul Tuhan. Tuhan, pakai mereka semakin dahsyat dan luar biasa. Berkati kesehatannya, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati setiap pelayanan-pelayanan mereka Tuhan. Berikan visi yang misi yang baru bagi mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, mereka akan terus menuntun kami untuk menjadi umat yang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa juga buat bangsa Indonesia, bangsa kami Tuhan. Salam Indonesia. Kami yakin dan percaya Indonesia ada di mata-Mu, ada di hati-Mu. Tuhan, Engkau berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati perekonomiannya dan berkati infrastrukturnya Tuhan. Berkati pemimpin-pemimpin Indonesia, Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, para menteri-menteri Anda sampai jajaran terendah sekalipun. Tuhan, Engkau pakai mereka semakin dahsyat dan luar biasa. Taruhkan hati yang takut akan Engkau Tuhan. Biar setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil itu sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan jauhi Indonesia dari COVID-19 ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan akan semakin terjadi buat Indonesia Tuhan. Dan Tuhan, kami mau berdoa juga buat kota Tanjung Pinang, kota yang kami diami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kota ini menjadi kota yang makmur. Biarlah kota ini terus diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, perekonomiannya akan semakin maju Tuhan. Infrastrukturnya akan semakin baik. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kota Tanjung Pinang ini akan jauh daripada COVID-19 Tuhan. Berkati setiap pulau-pulau yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga Bu Rahma sebagai wali kota kami Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati keluarga besarnya Tuhan. Berkati setiap keputusan-keputusan yang beliau ambil Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga buat pembangunan gereja yang ada di Green Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau memperlancar setiap izin-izin yang akan diurus Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Tuhan ikut campur atas hal tersebut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga panitia yang ada Tuhan. Berikan hikmat kebijaksanaan bagi mereka Tuhan, untuk dapat menjalankan tugas mereka dengan baik dan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga buat jemaat-jemaat-Mu yang ikut pada hari ini Tuhan. Berkati mereka, berkati usaha pekerjaan mereka Tuhan. Berkati kesehatannya Tuhan. Berkati keluarga besar mereka Tuhan. Tambahkan iman mereka padamu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesehatan yang sempurna telah Engkau siapkan bagi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan pisah antara satu sama lain Tuhan. Sebelum kami pisah, kami rindu menerima berkat lewat hamba-Mu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tanganmu sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah, jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah kuasa dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin.